Hello everybody, kita akan belajar pelajaran yang berjudul Jesus Christ. Dan kita akan cari mengerti apa artinya Christ. Karena kita akan lihat apa hubungan Christ dengan Antichrist. Di Matius 1 ayat 1 dikatakan, Kristus artinya adalah yang diurapi. Kristus juga artinya Mesias. Inilah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi yang adalah Kristus. Artinya Jesus Christ artinya adalah Jesus yang diurapi, yang adalah Mesias yang dinanti-nantikan kedatangan pertama kalinya oleh orang-orang Yahudi. Di 1 Samuel 10 ayat 1 dikatakan, Samuel mengambil minyak dan menuangkannya di kepalanya Saul. Dan dengan cara demikianlah Saul diurapi menjadi raja umat atau orang Israel. Artinya, untuk diurapi ialah untuk diurapi di kepalanya dengan minyak. Sementara di 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil minyak dan mengurapi Daud, dan sejak Daud diurapi, dia dipenuhi dengan roh Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa minyak itu yang digunakan untuk mengurapi adalah lambang daripada the Spirit of Christ atau roh Tuhan. Kita lihat kebenaran itu di kutipan berikut di tulisan Roh Nubuat. Di Alkitab, minyak digunakan sebagai simbol daripada Roh Kudus. Artinya Yesus Kristus adalah Yesus yang diurapi dengan Roh Kudus. Dan dia adalah Mesias yang dinantikan untuk menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya. Itu artinya Yesus Kristus. Oke, mari kita lihat tentang Kristus yang diurapi. Di Matius 3 ayat 16, waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari sungai Yordan, lalu langit terbuka, dan dia melihat roh Tuhan turun seperti merpati dan menerangi dirinya. Kita tahu roh kudus dilambangkan oleh minyak. Dan kita tahu roh kudus ini menerangi dirinya sebagaimana murid-murid di kepalanya turun seperti lidah-lidah api yang adalah roh kudus. Artinya waktu Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus diurapi oleh roh kudus. Dan itulah sebabnya dia namanya Kristus, karena dia diurapi oleh Roh Kudus yang dilambangkan oleh minyak. Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, Rohnya Tuhan berdiam padaku, karena dia telah mengurapi aku untuk preach the gospel to the poor. Dan anoint artinya to smear atau rub with oil. Artinya digosok dengan minyak. Dan kita tahu digosoknya di kepala. Dan terang itu menerangi Tuhan Yesus di kepala. Sebagaimana murid-murid dorongan atas di kisah 2, hinggap di mereka Roh Kudus yang mengambil bentuk api. Artinya Tuhan Yesus adalah Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus waktu dia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Buku Daniel juga menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus di Daniel 9. Kita baca di ayat 24. Dikatakan, di dalam 70 minggu atau 490 tahun, yang mulainya tahun 457 BC, Mesias akan dibaptis. Karena kata anoint, dan anoint adalah yang diurapi. Dan diurapi itu terjadinya waktu dibaptis. Jadi ini bicara tentang Tuhan Yesus, tahun 27 AD, akhir daripada 69 minggu, daripada 70 minggu itu, tahun 27 AD. Dan anoint ini ialah untuk diurapi. Dan di ayat berikut kita akan lihat bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang kata lainnya adalah anoint atau diurapi, yaitu Kristus. Jadi kedatangan Kristus sudah dinubuatkan persis sampai tahunnya, tahun 27 AD, di mana dia akan dibaptis. Dan itulah tandanya bahwa dialah Mesias yang ditunggu-tunggu, karena tandanya dia diurapi oleh Roh Kudus yang dilambangkan oleh minyak. Di ayat 25 kita lihat bahwa kata Mesias ini adalah yang diurapi, yaitu Kristus. Artinya tanda bahwa Kristus sudah tiba, tanda bahwa Kristus sudah datang mengunjungi manusia berdosa, ialah waktu dia dibaptis. Karena itulah tandanya yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis, bahwa inilah Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dan kata lain Mesias adalah anointed atau diurapi atau Kristus. Jadi kita lihat lagi di Matius 1 ayat 1, Kristus adalah yang diurapi tahun 27 AD, waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
Dan dialah Mesias yang dinanti-nantikan sebagai kedatangan pertamanya ke bumi ini. Dan dia dinantikannya oleh orang-orang Israel. Dan nubuatan Daniel sudah menubuatkan, sehingga tandanya harusnya mereka sudah ketahui dan acknowledge bahwa Mesias yang mereka nantikan sudah tiba. Nah, mari kita lihat identitas daripada Kristus, atau identitas daripada Mesias yang diurapi, yang dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes Pembaptis. Apa identitasnya? Matius 16 ayat 15, Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, menurut pendapat kamu atau sepengetahuan kamu, saya siapa? Dan Petruslah yang menjawab, dan dia berkata, engkau adalah Kristus. Dan kita tahu Kristus artinya yang diurapi, Mesias yang dinanti-nantikan, dan tandanya ialah waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Jordan, dan Roh Kudus yang mengambil bentuk burung merpati adalah tandanya bahwa inilah Mesias ini, dan inilah yang diurapi, dan inilah Kristus. Dan bukan hanya inilah Kristus, tapi inilah anak Bapa yang dikirim sesuai dengan Yohanes 3:16. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus terhadap jawaban Petrus? Apakah Tuhan Yesus bilang salah kamu? Atau apakah Tuhan Yesus setuju dengan jawaban Simon Barjona atau Petrus? Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, diberkatilah engkau Simon Barjona, karena yang mengungkapkan kepadamu bahwa aku adalah Kristus yang dinanti-nantikan sebagai Mesias, anak daripada Bapa yang hidup di surga, adalah Bapakku di surga. Artinya Petrus bisa mengungkapkan kebenaran itu karena bapaknya atau bapaknya Tuhan Yesus yang mengungkapkan kebenaran itu bahwa inilah Mesias, dan Mesias ini adalah anaknya Bapa sendiri, lah yang mengapa Petrus bisa mengatakan hal itu, dan itu adalah kebenaran. Dan Petrus mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Dan tadi kita baca bahwa Bapa yang mengungkapkan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus itu anak daripada God yang hidup di surga. Dan 1 Yohanes 4 ayat 15 katakan, barang siapa mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God, Bapa berdiam dalam dia dan dia dalam Bapa. Artinya Bapa berdiam dalam Petrus karena dia mengakui bahwa Tuhan Yesus yang adalah Kristus adalah anaknya God. Dia nggak mengatakan bahwa engkau adalah Kristus yang berperan sebagai anaknya God, karena engkau sebenarnya bukan anaknya God, cuma mengambil nama anak God, karena engkau dengan yang God yang lain dan yang lain lagi adalah co-eternal. Engkau sebenarnya adalah God the Son, dan yang satu itu adalah God the Father dan God the Holy Spirit. Tidak, bukan itu yang dia confess mengenai Kristus ini. Artinya yang diungkapkan Bapa kepada Petrus adalah kebenaran, yaitu Kristus adalah anaknya God. Artinya Bapa tidak bilang kepada Petrus bahwa ini adalah anaknya God yang sebenarnya hanya berperan sebagai anaknya God. Tetapi Bapa yang berdiam dalam Petrus mengatakan bahwa ini adalah anaknya God. Inilah anakku. Jadi apa artinya untuk berdiam? Karena Bapa berdiam dalam Petrus, sehingga Bapa yang mengungkapkan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus yang adalah Kristus adalah anaknya. Apa artinya untuk Bapa berdiam dalam Petrus? Di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, kalau engkau berdiam dalam aku, firman-firmanku berdiam dalam engkau. Artinya firman Bapa berdiam dalam Petrus, sehingga Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Karena di 1 Yohanes 4 ayat 15 dikatakan, kalau kamu mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, firman Bapa berdiam dalam kamu. Nah, apa artinya firman-firman atau perkataan-perkataan? Kata lain perkataan-perkataan adalah roh. Artinya yang berdiam di dalam Petrus adalah rohnya Bapa, dan rohnya Bapa lah yang mengungkapkan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus yang adalah Kristus itu adalah anaknya God. Itu sebabnya Petrus bisa mengatakan bahwa engkau adalah Kristus, anaknya God, karena rohnya Bapa lah yang berdiam dalam Petrus yang mengungkapkan kebenaran itu. Di 1 Yohanes 4 ayat 15 dikatakan, barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anaknya God, rohnya Bapa berdiam dalam dia. Kita tahu roh itu adalah roh kebenaran.
di Yohanes 14 ayat 17. Artinya, nggak salah bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Karena yang mengungkapkannya adalah roh kebenaran. Kalau Tuhan Yesus bukan anaknya God, hanya berperan sebagai anaknya God, artinya roh yang berdiam dalam dia adalah roh yang tidak benar. Karena yang diungkapkan adalah Tuhan Yesus adalah anaknya God, sementara dia hanya berperan sebagai anaknya God. Sehingga bukan roh kebenaran yang berdiam dalam Petrus, karena jawabannya salah. Tetapi karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, artinya Tuhan Yesus adalah anak God, itu adalah kebenaran surgawi. Itulah buktinya bahwa roh kebenaran itu berdiam dalam Petrus. Artinya siapa saja yang bilang bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God, artinya yang berdiam di dalam dia bukan roh kebenaran. Jadi kita ke Matius 3 ayat 16 dan 17. Waktu Tuhan Yesus dibaptis keluar dari air, dia melihat the Spirit of God turun seperti atau mengambil bentuk burung merpati dan menerangi dia. Dan mendengar suara dari surga. Dan kita tahu suara artinya perkataan. Perkataan adalah roh. Artinya roh ini yang mengungkapkan bahwa ini adalah my beloved son. Inilah anakku yang kukasihi. Dan ini adalah Bapa yang mengungkapkannya. Dan karena perkataan-perkataan Bapa adalah roh, artinya roh kebenaran mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa yang dia kasihi. Artinya itu adalah benar. Selain anak Bapa, kalau Tuhan Yesus bukan anak Bapa, roh kebenaran akan bilang dia bukan anak Bapa. Dia hanya berperan sebagai anak Bapa. Tetapi karena yang ungkapkan adalah roh kebenaran, artinya Tuhan Yesus sesungguhnya adalah anaknya God. Dan kita nggak perlu bingung-bingung apakah benar-benar dia anaknya God atau tidak. Karena yang ungkapkan itu adalah roh kebenaran yang tidak bisa tidak benar. Jadi jawaban Petrus pada pertanyaan Tuhan Yesus, siapa aku? Adalah engkau adalah Kristus. Dan Kristus ini artinya yang diurapi oleh Roh Kudus di saat dia dibaptis atau setelah dia dibaptis, waktu dia keluar dari Sungai Yordan. Dan Bapa yang mengatakan bahwa ini adalah anakku yang kukasihi. Artinya kebenaran firman Bapa disimpan di dalam hatinya Petrus, sehingga kebenaran itulah yang mengungkapkan kepada Petrus waktu dia menjawab engkau adalah Kristus anaknya God, sesuai dengan apa yang diungkapkan Bapa mengenai anaknya di Sungai Yordan. Di Matius 26 ayat 63 sampai 66, kita tahu Kayafas membawa 2 orang saksi yang memberikan saksi yang palsu mengenai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak mau menjawab tuduhan mereka. Lalu Kayafas menanyakan kepada Tuhan Yesus, saya menanyakan kepada kamu, dan berdasarkan God di surga yang hiduplah, saya akan tanyakan pertanyaan ini. Apakah engkau sesungguhnya adalah Kristus itu, anak daripada God? Jadi ini sudah diungkapkan kebenarannya oleh Bapa di Sungai Yordan dan diulang kembali oleh Petrus waktu Kristus tanyakan siapa aku. Sekarang imam besar Kayafas lah yang menanyakan kepada Kristus, apakah engkau Kristus anaknya God? Dan inilah jawaban Kristus, engkau telah mengatakan yang benar. Dengan kata lain, iya, aku adalah Kristus anaknya God. Kalau Kristus bilang aku bukan anaknya God, artinya kesaksiannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan Bapa di Sungai Yordan. Dan dia nggak akan bilang diberkatilah engkau Simon Barjona karena Bapakku yang mengungkapkan kebenaran itu. Tetapi jawaban Tuhan Yesus cocok dengan apa yang dijawab Petrus dan cocok juga dengan apa yang diucapkan Bapaknya di Sungai Yordan. Iya, akulah anak God. Dan setelah Tuhan Yesus menjawab bahwa dia adalah Kristus anaknya God, apa yang Kayafas katakan mengenai Tuhan Yesus? Kayafas bilang, orang ini telah berbicara blasphemy, penghujatan. Kita nggak perlu saksi-saksi lagi. Dia telah menghujat. Lalu mereka semua bilang apa? Dia patut dibunuh. Artinya, Tuhan Yesus dipakukan ke kayu salib karena Tuhan Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Kristus, anaknya God. Tuhan Yesus tidak dipakukan oleh orang-orang Yahudi di kayu salib,
karena dia mengaku dirinya sebagai anaknya God yang hanya berperan sebagai anaknya God. Tuhan Yesus pun tidak dipakukan ke kayu salib karena dia mengaku bahwa dia adalah God the Son. Dia adalah salah satu daripada 3 persons yang adalah God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. Dan dia hanya datang berperan sebagai the Son of God. No. Dia dipakukan ke kayu salib karena dia mengaku bahwa dia adalah anaknya God. Artinya Tuhan Yesus dipakukan ke kayu salib karena dia mengaku kepada Kayafas bahwa dia adalah anaknya God. Jadi kalau kita lihat kayu salib, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus di kayu salib, tentu saja dia di situ untuk membayar upah dosa kita. Tetapi caranya untuk dia dipakukan ke kayu salib ialah karena dia adalah anaknya God. Bukan berperan sebagai anaknya God, bukan karena dia adalah salah satu daripada 3 persons yang adalah satu God itu, yang adalah God the Father, God the Son, dengan God the Holy Ghost. Dia dipakukan ke kayu salib oleh orang-orang Yahudi karena dia sesungguhnya adalah anaknya God. Jadi di Spirit of Prophecy volume 3 kita baca, Tuhan Yesus membuat pengakuan bahwa dia adalah anaknya God tanpa dipaksa, voluntary. Dan dia klaim bahwa dia adalah anaknya God. Kita tahu Tuhan Yesus nggak pernah berdosa. Karena kalau dia bukan anaknya God, lalu dia bilang dia adalah anaknya God, artinya dia bohong. Tuhan Yesus dipakukan oleh orang-orang Yahudi karena dia bilang yang benar. Dan kebenaran yang dia ungkapkan kepada orang-orang Yahudi yang memakukan dia adalah dia sesungguhnya adalah the Son of God. Bukan berperan sebagai the Son of God. Bukan God the Son yang jadi manusia. Tetapi Tuhan Yesus dipakukan oleh orang-orang Yahudi karena dia adalah the Son of God. Karena kebenaran itulah kenapa dia dipakukan ke kayu salib. Mari kita lihat apa hubungannya Kristus dengan roh antikristus. Apa hubungan Tuhan Yesus adalah anaknya God sesungguhnya dengan roh antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, siapa pendusta itu? Siapa pembohong itu? Jawabannya, pembohong itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, kita tahu di Matius 16 ayat 16, Kristus adalah the Son of the living God. Artinya pendusta atau pembohong itu ialah dia yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of God. Artinya kalau dia mengatakan bahwa Kristus bukan anaknya God, dia hanya berperan sebagai anaknya God, itu adalah antikristus. Karena dia menyangkal Kristus, dengan menyangkal Kristus, dia menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God. Dan kalau Kristus bukan anaknya God, artinya Bapa bukan bapanya anak. Sehingga untuk menyangkal Kristus adalah anaknya God, ialah untuk menyangkal Bapa sebagai bapanya Kristus. Dan itu adalah antikristus. Matius 16:16 katakan, engkau adalah Kristus, anak daripada God. Dalam jawaban Petrus kepada Tuhan Yesus, Petrus tidak menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God karena rohnya Bapa berdiam dalam Petrus. Artinya Petrus bukan antikristus dalam jawabannya. Tapi orang-orang yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God dan hanya berperan sebagai anaknya God adalah antikristus atau memiliki roh antikristus. Di Patriarchs and Prophets halaman 686 dikatakan, Spiritisme modern atau modern spiritualism mempunyai fondasi yang sama dengan witchcraft, dengan demon worship atau penyembahan iblis. Lalu kita lanjut, Petrus mengungkapkan atau menunjukkan bahayanya yang menghadapi gereja di akhir zaman. Jadi gereja di akhir zaman akan berhadapan dengan bahaya daripada spiritisme ini. Dan akan ada nabi-nabi palsu yang akan membuat umat-umat Tuhan berdosa. Akan ada juga guru-guru palsu yang membawa satu damnable heresies, ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitabiah. Dan ajaran mereka ialah mereka menyangkal the Lord that brought them.
Di sini Petrus menunjukkan salah satu karakteristik yang menyolok daripada guru-guru palsu ini atau pengajar-pengajar yang palsu yang mengajarkan spiritisme. Apa ajaran mereka yang adalah spiritisme atau witchcraft atau demon worship yang akan dihadapi gereja di akhir zaman. Karakteristik dari guru-guru ini ialah mereka menyangkal Tuhan Yesus adalah anaknya God. Mereka tidak mau mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God. Artinya, roh antikristus adalah spiritisme. Kita tahu setan menipu Hawa dengan cara spiritisme. Dan di akhir zaman, umat Tuhan pun bisa ditipu oleh spiritisme dengan umat Tuhan tidak mau acknowledge bahwa Kristus adalah the Son of God. Dan mengenai guru-guru ini, Yohanes Kekasih menyatakan, siapa pembohong-pembohong ini? Pembohong-pembohong ini adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu Kristus. Dan Kristus adalah yang diurapi, lalu Bapa konfirmasi bahwa inilah anakku. Dia adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan anak. Barang siapa menyangkal anak, dia pun menyangkal Bapa. Artinya kita lihat di akhir zaman bahwa roh-roh antikristus sudah mulai bermunculan. Dan itulah buktinya kita hidup di akhir zaman, pintu kasihan sudah mau tertutup. Dan spiritisme yang mulainya di Taman Eden sedang di-revive kembali di akhir zaman dengan menyangkal atau tidak mau mengakui bahwa Kristus adalah anak God. Karena banyak bilang bahwa Kristus hanya berperan sebagai anaknya God. Tetapi dia adalah God the Son. Kita baca dari majalah Adventist World tahun 2015 bulan November. Ini pertanyaan mengenai apakah Tuhan Yesus adalah anaknya God. Dan saya hanya membaca bagian akhir daripada kutipan mengenai topik A Question of Sonship. Dikatakan, kalau kita bicara tentang anak, yaitu anak Bapa, kita menggunakan kata yang metaphorical. Nah, pertanyaannya, apa artinya metaphorical? Jadi metaphor itu adalah kalimat yang mengungkapkan sesuatu, tapi sebenarnya sesuatu itu bukan sebagaimana yang diungkapkan dalam kata-kata itu. Tetapi adalah sebagai satu contoh lah kira-kira. Sama dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Sama dengan simbol. Artinya kutipan ini mengatakan bahwa yang bilang inilah Angel Manuel Rodriguez dari Biblical Research Institute of the General Conference. Dia bilang bahwa Tuhan Yesus ini, kata anak itu sebenarnya bukan artinya anak. Tetapi harus dimengerti dalam bentuk metaphorical atau betul. Dia bilang anak, tapi sebenarnya bukan anak. Dan yang dianjurkan adalah dia hanya berperan sebagai anak God. Artinya kata son itu bukan artinya son, tetapi boleh digunakan sebagai ilustrasi walaupun kenyataannya bukan anak. Jadi hubungan Bapa dan anak itu sebenarnya nggak ada. Karena Bapa bukan Bapa, anak bukan anak, tapi digunakan anak agar manusia di dunia bisa mengerti hubungan Bapa dan anak, dan kasih Bapa kepada anaknya digambarkan oleh oknum yang bukan Bapa yang mengirim anaknya yang bukan anaknya. Jadi kita bisa lihat bukan main, tidak masuk akalnya. Jadi Biblical Research Institute ini, Angel Manuel Rodriguez dari General Conference mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya bukan anaknya God. Sementara tadi kita baca bahwa orang-orang yang menyangkal atau refuse untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus anaknya God adalah antikristus, adalah guru-guru palsu, adalah pengajar-pengajar yang palsu, dan adalah pendusta. Artinya pernyataan ini mengungkapkan bahwa dia bohong. Yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang Bapa katakan waktu Tuhan Yesus dibaptis dan di Mount of Transfiguration, bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Yang dikatakan adalah waktu Bapa mengungkapkan kepada Petrus melalui rohnya, itu nggak benar. Dengan kata lain, roh Bapa bohong kepada Petrus dengan bilang bahwa dia adalah anaknya God. Sementara roh yang mengungkapkan itu namanya roh kebenaran. Jadi pertanyaannya, apakah yang benar roh kebenaran, lalu yang salah adalah Angel Manuel Rodriguez? Atau yang benar adalah Angel Manuel Rodriguez dan yang salah adalah rohnya Bapa yang berdiam di dalam Petrus?
saya yakin tanpa ragu bahwa yang benar adalah rohnya Bapa yang berdiam dalam Petrus. Dan saya juga yakin tanpa ragu bahwa waktu Tuhan Yesus bilang bahwa saya adalah anaknya God kepada Kayafas, saya yakin Tuhan Yesus nggak bohong. Sehingga yang bohong adalah siapa saja yang bilang bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God. Jadi inilah bukti bahwa kita sudah hidup di akhir zaman, karena di akhir zaman Petrus katakan akan muncul roh-roh antikristus yang akan menyangkal atau tidak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Itu buktinya kita sedang hidup di akhir zaman. Kita tahu bahwa Seventh-day Adventist Church of the General Conference belief nomor 4 mengenai Son adalah God the Eternal Son. Artinya God the Son. Sementara nggak pernah di Alkitab dikatakan God the Son. Yang dikatakanlah the Son of God. Roh Bapa tidak mengatakan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, God the Eternal Son. Yang dikatakanlah the Son of God. Tidak ada di Alkitab ataupun di Roh Nubuat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah God the Son. Yang dikatakanlah the Son of God. Artinya Seventh-day Adventist Church of General Conference, mereka menyangkal Tuhan Yesus sebagai anak God. Mereka tidak mau acknowledge bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of God. Ini adalah roh-roh antikristus yang mulai bermunculan di akhir zaman. Ini buktinya saudara-saudara bahwa kita sudah hidup di akhir zaman. Apakah saudara mau percaya General Conference atau mau percaya roh Bapa? Mau percaya apa yang ditulis oleh Biblical Research Institute atau mau percaya roh kebenaran? Di This Day with God halaman 128 ini yang ditulis oleh Miss White. Kenyataan bahwa malaikat-malaikat yang dibuang dari surga ialah mereka mau mengaburkan atau mau menyembunyikan sesuatu. Apa yang mau disembunyikan oleh setan dengan malaikat-malaikatnya yang diusir dari surga? Yang mereka mau sembunyikan adalah Kristus adalah the only begotten Son of God. Artinya roh-roh yang dibuang dari surga ini sudah banyak mempengaruhi orang-orang di hari zaman, dan diungkapkan roh-roh itu dengan mereka menyangkal Tuhan Yesus adalah the only begotten Son of God. Jesus Christ adalah the Son of God. Sementara roh-roh antikristus di akhir zaman, guru-guru palsu di akhir zaman mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah God the Son. Kalaupun Alkitab ajarkan the only begotten Son, itu bukan berarti dia the only begotten Son. Sama dengan ular di Taman Eden. Tuhan bilang kamu pasti akan mati. Lalu apa yang ular bilang? No, kamu enggak akan mati. Jadi peperangan setan melawan Tuhan adalah memerangi firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, dia putar balikan. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Pilihlah hari ini, siapa yang kamu mau percaya? General Conference of Seventh-day Adventist Church atau roh Bapa yang berdiam dalam Petrus yang mengungkapkan bahwa Jesus Christ adalah the only begotten Son of God? Siapa yang kalian mau percaya? Angel Manuel Rodriguez dari BRI atau Bapa yang mengungkapkan di Sungai Jordan waktu anaknya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis bahwa Tuhan Yesus adalah my beloved Son. Saya percaya God. To God be the glory.